Assalamualaikum anak-anak. Oke. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita doa sama-sama ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Azam. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak pengen kita tepuk bersama dulu. Nah, seperti biasa ya. Bapak biasa ngasih apa? Tepuk 1, 2. Lupa berarti ya. Kan kalau tepuk 2 kalau tidak ada kata tepuk berarti tidak usah ulang lagi, coba konsentrasinya belum bagus seperti ya. Sekali lagi. Tepuk 1, 2. Masih ya hukum. Tidak usah ya. Yang penting Bapak pengen kita sama-sama ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, bagus ya. Nah, ini insya Allah sudah makan semua ya. Nah, tadi sudah istirahat, sudah makan semua. Artinya apa? Kalau sudah makan biasanya otaknya ini lebih bagus untuk berpikir ya. Karena ini pelajaran matematika, Bapak harap semuanya bisa konsentrasi, bisa ngikuti pelajaran Bapak dengan baik. Oke. Ada yang sudah belajar tentang pecahan belum? Udah. Bagaimana bentuk pecahan? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana bentuk pecahan? Pecahan itu adalah apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Adalah bagian dari suatu keseluruhan. Maksudnya gimana, Pak? Nih, Bapak ada contoh ya. Bayangkan kalian punya apa ini? Pizza, bukan burger nak ya. Bayangkan kalian punya pizza, ya. Pizza ini Bapak makan 1. Nyam nyam nyam. Nah, ya. Tinggal berapa ini? 4. Bapak makan 1. Artinya yang Bapak makan 1 berapa? 1/5. Pinter. Pak, kenapa Pak 1/5? Ya karena itu namanya pecahan, ya. Jadi 1/5. 1 ini apa namanya? Pembilang. Nah, pembilang. 5-nya apa? Oke. Penyebut. Nah, ya. Jadi 1 itu namanya pembilang, 5 itu namanya penyebut. Jadi pembilang ini adalah beberapa bagian, ya. Kalau penyebut itu keseluruhan bagian, ya. Seperti tadi Bapak makan 1, ini berarti beberapa ya, cuma 1 karena ya. Dan yang bawah itu semuanya. Semuanya berapa? Ada bukan sisanya 4, Pak. 1/4 berarti bukan, ya. Keseluruhannya artinya 5-5-nya disebutkan di sana, ya. 1/5. Contoh lagi, misal Bapak ada pizza yang lebih banyak. Nah, ada 8 pizza, ada potong 8 pizza, ya. Ini 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau seandainya Bapak makan 2 pizza misal, ya. Bapak makan 2 pizza. Artinya Bapak makan berapa? 2 per 6 apa per 8? Per 8. Kenapa Pak 8, Pak? Karena penyebut itu adalah keseluruhan bagi. Kalau namanya pembilang atas itu beberapa bagi. Paham ya? Paham pecahan? Oke, misal Bapak nih bagikan ke siapa ini? Rezi 2, terus ke Julian 2, ke Jenny 2, terus ke Anindya 2. Kira-kira berapa bagian Rezi? 2 per?
Oke. Bagian rezi 2/8 ditambah bagian siapa? Madon berapa? 2/8 juga. Jenny berapa? 2/8. Bagian dia berapa? 2/8. Oke. Kalau seandainya Bapak minta lagi pizzanya, anak minta lagi nak pizzanya, Bapak kumpulin lagi ya. Ditambah 2 Bapak dapat ya. Ditambah 2 lagi Bapak dapat ya. Terus lagi 2 lagi Bapak dapat dari Jenny, 2 lagi dapat dari dia ya. Nah, karena Bapak tambah semuanya 2/8, 2/8, 2/8. Berapa hasilnya anak-anak? 2 tambah 2 tambah 2. 8 per. Yang bawah nggak ditambah? Kenapa? Karena yang 8 itu namanya penyebut. Dan jumlah keseluruhannya memang 8. Ya, jadi tidak boleh lagi ditambah. Oke. Kalau sudah 8/8 artinya berapa hasilnya nanti ini? 1. Pak, 8 bagi 8 kan 1. 1, ya. Maka dia jadinya 1 bagi, ngerti maksudnya? Ya, tadi pecahan digabungkan jadi 1 bagi. Kalau Bapak pecah artinya pecahan. Oh, Bapak ini dapat 2/8, ini dapat 2/8. Pas digabung jadi 1 lagi, 1 bagian. Maka dia hasilnya 1. Paham insyaallah anak-anak? Paham. Oke. Nah, sekarang Bapak akan mengajarkan tentang penjumlahan pecahan yang berbeda. Kalau ini penyebut yang berbeda. Kalau ini penyebutnya sama apa berbeda ini? Yang mana penyebut tadi? Yang bawah. Bawahnya sama semua ya? Sama ya, 8, 8, 8, 8 sama. Pak, kalau seandainya 1/4 ditambah 2/8. Berapa hasilnya, Pak? Ada yang tahu? Cara menyelesaikannya? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Jadi nanti kita akan belajar bilangan pecahan penyebut yang berbeda. Bagaimana caranya nanti anak-anak Bapak harapkan bisa menyelesaikan masalah ini. Nanti kita buat kelompok ya. Jadi setiap kelompok nanti menyelesaikan masalah yang ada ya. Nanti ada soal seperti ini, nanti soalnya variasi ya. Yang pasti soalnya penyebutnya berbeda. Oke. Masih ada yang ingat dengan KPK? Apa KPK? Kelipatan persekutuan Apa maksud KPK ini? Ada yang tahu? Misal nih ada soal 2. Nah, ini aja. Kita selesaikan ini aja pakai KPK ya. Perhatikan Bapak. Misal nih 4 sama 8. Kita akan menentukan KPK-nya. Bagaimana caranya? Kelipatan itu apa kelipatan? Kelipatan itu ya 2 kalinya biasanya ya, apa ya? Misal 2, kelipatannya berapa jadi? 4 ditambah 2 lagi gitu, terus ya. Kalau 4 berarti kelipatannya berapa? 8 terus ditambah 4 lagi berapa? 12 ditambah 4 lagi berapa? 16. Nah, ya. Jadi kelipatan itu ya, ditambah 4 ditambah 4, terus ini nanti ditambah 4 lagi. Berapa ditambah 4 lagi? 20. Sama seperti ini 8. Ditambah 4 berapa? Ditambah 8 lagi berapa? 16. Ditambah 8 lagi berapa? 24 dan seterusnya. Nah, lihat mana yang sama, yang paling kecil mana? Yang sama? 8. Pinter ya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil ya. Kita lipatkan dulu ya kelipatannya, terus kita cari yang paling kecil 8. Artinya ini kita samakan dulu jadi 8. Kalau 4 jadi 8 itu kali berapa itu?
Siapa bilang 3 tadi? Ayo, kali-kaliannya nggak hafal ini ya. Kalau 4 ini supaya jadi 8 dikali berapa? 2. Ya, artinya ini 4 dikali 2, yang atas 1 dikali 2. Ditambah 2/8. Karena ini kita mau nyamakan 8, 8-nya nggak usah disamakan lagi. Ya, kalau seandainya di bawah dikali 2, artinya di atas juga harus dikali 2. Paham? Kalau 2 kali 1 berapa? 1 kali 2 ini? 2. 4 kali 2? 8. Ditambah 2/8 langsung turun. Berarti berapa ini? 4/8. Masih bisa disederhanakan tidak? Masih. 4 ini dibagi 4 bisa. 8 dibagi 4 bisa nggak? Bisa. Artinya ini 4 bagi 4 berapa? 8 bagi 4 berapa? 2. Artinya hasilnya nanti 1/2. Tuh. Paham maksudnya? Jadi kalau seandainya dia berbeda, ini nak ya, ini penyebutnya berbeda nih, ya. Harus disamakan dulu seperti ini, baru kita hasilkan, kita tambahkan. Setelah hasilnya ada, kalau bisa dikecilkan lagi, kecilkan. Paham? Paham? Tapi kecilnya juga sama seperti tadi. Kalau ini tadi kan kalau di 2 atas dikali 2 artinya di bawah dikali 2. Kalau ini ya, kalau di atas bagi 4 artinya di bawah juga bagi tidak boleh beda. Oke. Kalau sudah paham, coba kita latihan dulu. Latihan soal. Latihan soalnya langsung Bapak grup kelompok saja ya, 4 saja ya. 4 kelompok. Artinya satu kelompok ada yang 4, ada yang 5 nanti ya. Bapak bagi kelompoknya, kelompok yang terakhir sini aja. Pindah lagi. Pindah ke sini ya. Silakan. 4 orang sini. 4 orang. Mau siapa mau di sini? Ayo. Ini 4 orang. 1. Ini 4 orang. Ini 4 orang. 4 orang ke belakang, Ding. Enggak salah. Maaf. Nah. Di belakang, ada belakang. Iya, ada belakang. Di sini 4 orang. Lembar kerjanya sudah? Oke, perhatikan. Kita masuk ke halaman 2. Nah, halaman 2 itu ada contoh penjumlahan. Kalau tadi pakai KPK, halo. Oke, perhatikan lagi Bapak ya. Kalau tadi pakai KPK, kita sekarang coba pakai yang rumus yang ini. Perhatikan yang halaman kedua tuh ya, langkah-langkah. 1, perhatikan contoh di bawah ini sebelum mengerjakan soal. Ya. Misal itu ya, 5/3. 5/3 ditambah berapa itu? 6/4. Benar ya? Kira-kira bagaimana caranya Pak biar ini sama Pak? Pinter ya. Jadi misal nih, yang ujung, halo kelompok yang ujung, perhatikan Bapak ya, nanti ngobrolnya ya. Buka halaman kedua tadi, sudah. 5 dikali berapa? 3. Oke, kalau yang atas itu dikali silang aja nak. Nah, 5 kali 4. Yang bawah tadi ini dikali. Enggak, dikali nih. Ya, 3 kali 4 ditambah. Yang atas ini berapa arti? 6 kali 3. Pinter. Ya. Karena dikali silang, ya. Yang bawah berapa? 4 kali 3, ya. Jadi kalau seandainya ini, kalau di bawah ini, pokok ini kali ini, ya. Kalau yang atas itu dikali silang, pintar. 5 kali 4 berapa? 20. Yang bawah berapa? 3 kali 4? 2 ditambah 6 kali 3 berapa? 18. Bawahnya sama ya, 20 tambah 18 berapa?
38 per 12. Paham? Jadi disamakan penyebutnya dulu. Ya. Kalau pengurangan Pak, bagaimana Pak pengurangan? Nah, tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Ya. Contoh lagi. 2/3 dikurang 1/7. Bagaimana langkahnya? Kalau beda penyebut tadi bagaimana langkahnya? Disamakan penyebut dengan cara apa? Dikali. Pinter. Berarti yang bawah ini berapa? 3 dikali 7. Ya. Kurang ini ya. Ini juga 3 dikali tuh. Atasnya berapa? 2 kali berapa ini? 2 kali tuh. Perkalian silang. Ini 1 dikali 3. Oke. 2 kali 7 berapa? 14. 3 kali 7 berapa? 21. Dikurang 1 kali 3 berapa? 3. Ini 21 juga. Oke. Kalau sudah seperti ini sama penyebutnya, 21 sama 21 baru bisa dikurang. Kok dikumpul? Ya. 14 kurang 3 berapa? 11 per 21. Ya. Itu ya. 11 per 21. Sekarang coba buka halaman 3. Nah, di halaman 3 itu ada lagi. Silakan kerjakan nomor 1 sampai 5 sekarang. Dari kelompok. Silakan Azam maju. Ya, nomor 1 ya. Itu bawa bukunya. Lembarnya. Sudah? Oke. Benar nomor 1. Coba perhatikan yang sudah nomor 1. Ada yang sama? Benar kelompok ujung. Benar? Coba lihat Bapak. 11. Kok 11? 5 tambah 9 kan harusnya 14. Itu udah bagus ya, tinggal itunya saja dibenari lagi. Ya. Oke, nomor 1 benar. Siapa pengen nyoba nomor 2? Silakan maju nomor 2. Ayo Rezi. Yang sudah nomor 2, silakan tunjuk tangan. Mana benar apa enggak ini? Hasilnya 17 per 12. Sama? Benar. Yang ini benar? Nomor 2? Sama ya? Nah, 17 per 12. Sudah cukup? Cukup untuk latihannya. Sekarang itu Bapak ada juga kerjakan penjumlahan di bawah ini. Nah, itu untuk apa? Untuk PR-nya nanti di rumah, ya. Yo, perhatikan sekali. Sekarang tutup bukunya sekarang. Silakan balik ke tempatnya masing-masing dulu. Ini kita tadi sudah belajar tentang penjumlahan, ya. Apa ini namanya? Bilangan pecah. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Apa sih yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa? Aulia. Tadi Pak kita belajar bilangan pembagian pecahan. Terus? Sudah? Ya. Oke. Yang penting berani jadilah, ya. Jadi Bapak simpulkan ya.
Tadi kita belajar tentang pecahan ya. Pecahan biasa. Pecahan biasa, perhatikan, halo. Bentuknya ini adalah A per B. Nah, atau ini per ya, 1/2 ya. Dengan syarat ya, B-nya ini yang bawahnya penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi bawahnya nggak boleh 0 ya, harus ada jumlahnya, entah itu 2, entah itu 3, 4, 5, harus ada jumlahnya. Paham insyaallah ya? Paham. Juga tadi kita belajar tentang penjumlahan, pecahan, penyebut berbeda. Apa yang harus dilakukan kalau penyebutnya berbeda? Disamakan penyebutnya ya. Dengan cara apa? Dikali tadi. Nah, itu ya. Jadi disamakan penyebutnya supaya bisa dijumlahkan. Oke, baik anak-anak, Bapak harap PR-nya nanti dikerjakan di rumah ya. Kalau tidak paham nanti boleh ya kerjasama lagi seperti tadi ya dengan teman-temannya. Oh, ini apa ya tadi Bapak lihat kerjasamanya sudah bagus, sudah baik ya. Jadi ada yang menyarankan, oh ini kali ini sekian, kali ini sekian. Nah, itu sudah bagus. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Azam. Siap. Marilah teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Doa dimulai. Oke, sekian ini pelajaran hari ini. Silakan pulang.